Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Merupakan kesempatan yang indah kita boleh merenungkan firman Tuhan pada hari yang indah ini, khususnya Hari Bapa. Biarlah Gereja Ecclesia Mission di Sydney terus maju dan bertumbuh di tengah suasana COVID-19 ini. Dan untuk para Bapak, saya ucapkan selamat Hari Bapa. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan pimpinan ketika saudara-saudara dan saya menjadi Bapak. Kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kesempatan yang indah ini, dari Amsal 31 ayat 1 sampai ke 7. Amsal 31 ayat ke 1 sampai ke 7 dengan judul A Father as a Godly Wise Leader. Seorang bapa sebagai seorang pemimpin yang saleh tapi juga bijaksana. Saudara-saudara, kita sebagai suami merupakan seorang pemimpin. Mungkin kita bukan seorang pemimpin utama di gereja ataupun di organisasi ataupun di tempat pekerjaan kita. Akan tetapi setidaknya di rumah firman Tuhan berkata kita adalah sebagai pemimpin di rumah tangga kita. Saudara-saudara, yang menarik adalah Amsal 31 ini menjelaskan tentang satu gaya hidup yang diberikan kepada para bapak dan juga para ibu-ibu, para laki-laki dan para perempuan. Yang pertama berbicara soal a godly wise leader yang diberikan untuk laki-laki, lalu kemudian yang untuk perempuan. Ayat berikutnya, bagian yang kedua dari Amsal ini memberikan contoh bagaimana menjadi wanita yang hikmat. Yang satu bicara laki-laki yang berhikmat, yang kedua wanita yang berhikmat. Saudara-saudara, coba kita renungkan bagian ini yang indah sekali. Kita sebagai orang tua kiranya boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bukalah Alkitab saudara, Amsal 31 ayat 1 sampai ke 7. Firman Tuhan berkata demikian. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Kita tidak tahu siapa itu Lemuel, tidak disebutkan dalam cerita raja-raja maupun dalam Alkitab lainnya. Tapi yang jelas ini adalah kebiasaan atau biasa buku-buku berhikmat ketika pada zaman dulu menceritakan nasihat kepada anaknya. Dan para penafsir juga ada yang berkata ini Salomo, tetapi sulit untuk dibuktikan bahwa ini Salomo karena Salomo tidak ada pakai nama istilah Lemuel. Nama Lemuel berarti seseorang yang devoted, fokus kepada Allah. Dan itu yang diberikan, nama itu diberikan oleh ibunya. Jadi dalam nats kita, ini adalah nasihat seorang ibu untuk seorang anaknya yang sudah jadi pemimpin, seorang raja. Dan biar kita memperhatikan bagian ini dan bagaimana konsep prinsip yang kita pelajari ini boleh menjadi berkat dan relevan dalam kehidupan kita. Saya akan mengambil 3 prinsip yang diajarkan dalam prinsip firman Tuhan, nasihat pada seorang raja supaya dia menjadi suami yang pemimpin yang saleh tapi juga bijaksana untuk situasi pada waktu itu dan juga untuk rumah tangganya. Ayat itu berkata demikian. Perhatikan ayat kedua. Ibunya memberi nasihat. Perhatikanlah gaya hidupmu. Watch your life carefully. Perhatikan baik-baik gaya hidup kita. Karena hidup yang tidak diperhatikan itu kadang-kadang amburadul dan tidak dipertanggungjawabkan dengan bagus. Sokrates pernah berkata, hidup yang
tanggung jawab adalah hidup yang harus dievaluasi. Dan sebagai seseorang yang punya kedudukan raja, bisa saja punya kedudukan, bisa saja punya posisi, akan tetapi kehidupannya tidak mencerminkan kualitas apa yang harus dilakukannya. Hal yang sama juga sama dengan kita. Kita bisa menjadi bapak, kita bisa mempunyai berapa anak, kita bisa lama menjadi seorang bapak, akan tetapi kalau tidak dievaluasi, kadangkala lama tidak menjamin mutu, saudara-saudara. Jadi biarlah kita memperhatikan, sama seperti nasihat diberikan di sini, perhatikanlah gaya hidup kita, perhatikanlah dengan baik-baik. Langkah kita, sikap kita, tindakan kita, karakter kita, sampai sejauh mana sebagai Bapa kita punya dampak, punya pengaruh untuk keluarga kita. Saudara-saudara, Alkitab berkata juga hal yang sama, pentingnya supaya hidup harus dievaluasi, diperhatikan dengan serius. Efesus 5 ayat 15 berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Watch your step, terjemahan lain pakai seperti itu. Hidup yang tidak dievaluasi kadang-kadang tidak layak untuk dihidupin karena kecenderungan akan menjadi tidak bermutu dan amburadul. Saudara-saudara, nasihat yang pertama, prinsip atau karakter pertama yang kita harus hidupkan sebagai seorang bapa yang menjadi a godly, wise leaders dalam rumah tangga kita adalah loyalty, yaitu kesetiaan kita di rumah tangga kita, khususnya kepada pasangan kita. Be a man of one woman, be faithful to your wife. Firman Tuhan berkata demikian, ayat ketiga, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Saudara-saudara, dari pengalaman kita ketahui bahwa banyak raja di perjanjian lama juga jatuh oleh karena kecintaan, jatuhnya karena nafsunya kepada perempuan yang tidak dijaga dengan bagus. Alkitab berkata bahwa laki-laki harus bersekutu dengan istrinya menjadi one flesh. Artinya seks itu indah hanya dalam pernikahan, tetapi ketika seks itu di luar pernikahan, itu menghancurkan rumah tangga dan tidak menjadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak harus melihat bagaimana sebagai suami, papanya itu adalah seorang yang hatinya terfokus kepada istrinya, terfokus kepada mamanya, menjadi laki-laki yang one woman dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ayat ini berkata bahwa posisi yang bagus itu bisa dihancurkan, termasuk dalam hal ini juga, yaitu raja-raja bisa hancur, bisa jatuh. Dan kita juga bisa belajar, dan saudara bisa cek di Google bagaimana banyak yang hancur oleh karena situasi dan juga keadaan yang dimana tidak dijaga dengan bagus hawa nafsu ini ya Tuhan. Jadi kita benar-benar harus jaga dengan bagus supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Gembala sidang, pendeta, gubernur, Pak Camat, Pak Lurah, anggota DPR, anggota legislatif, apa saja saudara-saudara, posisi apapun juga, bahkan jenderal pun bisa jatuh. Kita ketahui dalam cerita bagaimana salah satu pimpinan direktur FBI, oleh karena dia sudah punya kedudukan, jabatan sebagai seorang yang punya banyak bintang, akan tetapi jatuh oleh karena seorang wanita. Saudara-saudara, bukan wanita itu membuat masalah, tetapi laki-laki itu yang punya masalah. Laki-laki yang tidak bisa mengontrol dirinya. Laki-laki yang hawa nafsunya dibiarkan
menguasai kehidupannya sehingga menghancurkan kehidupannya. Dalam dunia yang sekarang yang dibutuhkan contoh, anak-anak kita perlu contoh melihat bagaimana gaya hidup seorang bapak, seorang suami yang mempunyai hati kepada ibunya, kepada mamanya. Supaya nanti ketika dia besar, ketika menikah, dia bisa berkata bahwa saya mau setia seperti papa saya yang setia. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara tidak terjerumus dalam hawa nafsu seks perjinahan secara langsung. Tetapi yang membahayakan adalah yaitu masalah pornografi. Saudara-saudara, pornografi itu bisa menghancurkan. Firman Tuhan berkata, hati-hati supaya pikiran kita dijaga. Dan bahaya daripada pornografi itu adalah dikatakan di situ bisa mengganggu kemampuan untuk relasi dengan pasangan kita. Karena bayangan dan pikiran kita hanya pada apa yang kita nafsu kita dalam pikiran tersebut. Dan ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Pornografi itu adalah satu addictive, satu hal yang membuat terikat, kebiasaan yang akan mengikat. Pornografi itu akan menghancurkan rumah tangga. Pornografi itu akan membuat kecenderungannya untuk cheat, untuk bohong dan menyeleweng pada istri kita. Pornografi itu membuat kita rasa malu, rasa menyendiri karena merasa bahwa itu sesuatu yang tidak layak. Pikiran yang kotor tersebut tidak layak di hadapan Tuhan yang Maha Suci. Coba perhatikan gambar ini menunjukkan bahwa gambar otak brain kita untuk menunjukkan bahwa orang yang kena pornografi itu pembentukan otaknya mirip dengan orang yang merokok atau orang yang khususnya terjebak oleh heroin maksud saya. Lihat gambar yang di situ saudara-saudara. Ini gambar yang satu gambar normal daripada otak kita. Tapi yang gambar satunya adalah gambar otak daripada seseorang yang diperbudak dengan ganja, heroin atau hal yang sama seperti itu. Sedangkan yang satunya adalah hormon otak brain kita yang difoto oleh karena pengaruh pornografi. Jadi poin yang mau dikatakan adalah bahwa ini hal yang sama, adiktif. Sesuatu yang akan memperdaya, sesuatu yang akan memperbudak terus-menerus. Ketika tidak dilepas, akan mengikat terus-menerus, akan membuat, menghancurkan hidup kita. Dan kalau ada para suami yang bapak-bapak saat ini yang terjebak, kiranya bisa jujur dan datang pada Tuhan, membiarkan Yesus Kristus yang berkuasa, yang sanggup untuk campur tangan, untuk menjamah, memulihkan pikiran dan hawa nafsu kita, supaya kita serahkan kepada Tuhan. Saudara bisa share pada orang yang saudara bisa percayai untuk bisa datang ke konseling. Do something, jangan dibiarkan, karena ini akan menghancurkan hidup saudara, menghancurkan rumah tangga saudara, dan menghancurkan masa depan saudara sebagai seorang bapak. Saudara-saudara, hal yang kita perhatikan di sini adalah betapa pentingnya bagi kita. Nasihat yang pertama ini adalah sebagai bapak kita harus menunjukkan loyalty kita kepada istri kita. Anak-anak kita melihat dan kita penting untuk belajar secara serius bagaimana supaya anak kita itu memang sang papa ini mengasihi istrinya, mengasihi mamanya. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 3 ayat 7, sebagai suami-suami kita harus bijaksana. Bijaksana dalam arti kata nasihat di situ dikatakan supaya kita para suami hidup sedemikian rupa supaya kita tahu istri kita. Kita mengetahui dengan benar istri kita. Mengetahui hatinya, bagaimana perasaan hatinya.
bagaimana emosinya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana kalau kita bersikap, kalau saya berkata demikian, bersikap demikian akan melukai dia dan menolong dia di tengah kelemahan dia dan menguatkan dia untuk bersama-sama membangun rumah tangga. Dan suami yang loyal pada sang istri akan melakukan itu. Energinya akan difokuskan supaya dia bisa melihat bagaimana dia bisa melakukan dan belajar pada istrinya terus-menerus untuk bijaksana. Bukan hanya tahu istri saya orangnya seperti ini, tetapi bijaksana bertindak apa yang saya ketahui tentang istri saya. Dan itu saya lakukan dalam sikap saya menjadi bijaksana ketika kita melakukannya. Nasihat yang kedua dikatakan saudara-saudara, berbicara soal sesuatu yang bisa menghancurkan yang lain. Yang satu bicara soal yang menghancurkan adalah soal penguasaan diri, soal hawa nafsu yang tidak dikuasai dengan bagus. Yang kedua adalah bicara soal fokus kepada karakter, yaitu satu karakter yang jelek yang tidak bisa dikuasai akan menghancurkan sang bapa. Jangan dikontrol oleh kebiasaan yang tidak bagus yang akan menghancurkan kapasitas kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa khususnya. Sehingga anak-anak bisa melihat teladan hidup sang bapa itu. Firman Tuhan berkata demikian. Tidakkah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jadi nasihat di sini adalah nasihat supaya sang raja ini sebagai pemimpin, sebagai seorang yang harusnya punya pengaruh untuk memperhatikan dengan bagus-bagus, dengan baik kehidupannya, supaya tidak terjatuh dengan mabuk minum minuman keras, saudara-saudara, khususnya dengan anggur. Dan ayat ini mau berkata bahwa, tidak berkata bahwa dilarang minum, akan tetapi ketika minum berlebih-lebihan yang membuat mabuk, saudara-saudara. Jangan lupa pada zaman dulu kegiatan itu sangat sekali tidak seperti sekarang. Dan juga masalah-masalah aktivitas yang lainnya. Belum ada minuman yang lain seperti es teler atau minuman-minuman yang lain yang enak, saudara-saudara. Akan tetapi fokusnya di sini adalah sesuatu yang bisa menghancurkan, yaitu karakter yang bisa menghancurkan, yaitu karena mabuk. Karena ketika seseorang mabuk itu tidak bisa ambil keputusan yang benar. Ketika seseorang mabuk, dia dipengaruhi oleh anggur tersebut, oleh alkohol. Ketika seseorang mabuk, itu akan keputusannya tidak efektif. Ketika dia mabuk, jalannya sempoyongan dan tidak seimbang kehidupannya, saudara-saudara. Dan nats kita diberi nasihat supaya hati-hati, jangan sampai dihancurkan kebiasaan yang jelek ini oleh anggur yang bisa menghancurkan. Saudara-saudara, ayat berikutnya berkata demikian. Jangan sampai karena ia minum melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Dengan kata lain, ketika mabuk itu akan menghancurkan kredibilitasnya, kapasitasnya sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan akan melupakan tanggung jawabnya dan akhirnya tidak efektif sebagai seorang pemimpin. Hanya sekedar nama, tetapi karakternya sudah hancur karena kebiasaan tersebut. Berilah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Maksudnya adalah dalam nats ini,
ketika orang yang sedang sakit, orang yang membutuhkan itu diberikan ke sana supaya dia bisa melupakan. Saudara-saudara, anjuran ini bukan berarti kita terapkan sekarang ini, akan tetapi poin yang mau dikatakan, dikontraskan bahwa orang yang efektif itu seharusnya tidak mabuk-mabukan. Jangan dihancurkan oleh kebiasaan jelek kapasitas hidupmu. Saudara-saudara, mungkin tidak semua di sini ada masalah dengan mabuk, dengan minuman alkohol. Tetapi biarlah saya kasih insight, saudara-saudara. Ketika mungkin saudara sebagai bapak biasa minum alkohol di rumah dan berkata tidak apa-apa karena suasana dingin dan tidak membuat saya mabuk. Orang tua minum dan anak-anak melihatnya. Dan pesan yang disampaikan oleh anak-anak hal ini, saudara-saudara. Anak-anak melihat bahwa minum itu tidak apa-apa. Yes, orang tua mungkin bisa menguasai dirinya untuk tidak minum. Akan tetapi ketika anak-anak itu remaja dan sudah akhirnya mencoba untuk minum sesuai dengan umurnya, di Australia ini apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menguasai diri. Mereka menghancurkan hidup mereka. Karena papa, mama bisa menguasai diri. Akan tetapi anak belum tentu bisa menguasai diri. Dan banyak orang tua yang akhirnya menyesal oleh karena tidak memberikan contoh yang bagus. Karena anaknya akhirnya hancur oleh karena mabuk-mabukan dan dikuasai, diperbudak oleh minuman ini. Saudara-saudara, jadi bijaksanalah, hati-hati. Karakter yang jelek itu mungkin bukan saja soal minum-minuman, mungkin juga hal yang lain. Berbicara yang lain, mungkin ada di antara saudara sebagai suami, sebagai bapak, ada masalah emosi, cepat marah, suka meledak-meledak. Sekali dikasih masukan oleh anak atau sang istri, saudara tidak siap menerima. Sifatnya masih childish, masih kecil hati untuk menerima masukan. Lalu kemudian menjadi kesal dan marah, lalu kemudian emosi, meledak-meledak. Atau mungkin juga marahnya di dalam, lalu kemudian disimpan tapi sakit hati, saudara-saudara. Dan akhirnya bisa menghancurkan relasi karena dipendam terus-menerus. Kemarahan yang dipendam itu seperti tempat sampah yang lama, saudara-saudara. Yang akhirnya menjadi busuk dan bisa menghancurkan dan bisa meledak. Saudara-saudara, mungkin ada hal yang lain, kebiasaan yang lain. Mungkin ada dendam, sakit hati, kebencian yang menguasai sebagai seorang bapak dalam kehidupan saudara-saudara. Atau ada hal yang lain mungkin. Saudara terlalu pelit sekali. Atau saudara terlalu sekali tidak punya fokus kepada pengabdian. Dan fokus selfish, egois. Dan fokus mau menang sendiri. Dan mungkin ada kebiasaan yang lain, hal yang lain yang dimana saudara tidak perhatikan baik-baik. Tetapi setiap kita kecenderungannya pasti ada satu atau dua kebiasaan yang tidak bagus, yang baik, yang menghancurkan kita. Karakter yang jelek itu seperti rumput di pekarangan kita yang kita biarkan. Rumput liar yang kita biarkan. Saudara-saudara, saya teringat rumput yang di rumah saya, di belakang rumah saya. Ini gambarnya, saudara-saudara. Ya. Gambar yang pertama itu rumput yang saya biarkan terus-menerus. Saya lihat bertumbuh, tapi malas untuk memotongnya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya melihat lalu dibiarkan. Akhirnya makin lama-lama makin menjadi besar. Dan ketika sudah besar baru kelihatan. Dan istri saya berkata, suamiku, lu cepat bereskan nih, atau saya yang bereskan, katanya. Lalu kemudian saya berusaha untuk melakukan hal itu.
Dan ini yang terjadi, akhirnya jadi bersih. Tapi kebiasaan jelek itu saudara-saudara, kalau dibiarkan, kalau tidak dijaga tiap minggu, dibersihkan, atau sebulan sekali dibersihkan, rumput itu akan menjadi liar lagi, bertumbuh lagi. Hal yang sama dengan karakter jelek itu saudara-saudara. Karakter jelek itu ada dalam kehidupan kita dan terus menerus kalau kita biarkan akan bertumbuh. Apakah itu kemarahan, apakah itu kebencian, apakah itu cinta pada uang, apakah itu menggosipkan orang, menjatuhkan orang, apakah hati yang tidak mau mendengar nasihat, ataukah yang suka mabuk-mabukan, ataukah yang suka kepada hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Apapun juga saudara-saudara yang dalam karakter jelek saudara yang ada. Ketika engkau membiarkannya, itu akan menghancurkan hidup saudara. Dan sebagai suami kita harus bagaimana ketika kita menjadi seorang bapa. Itu boleh punya pengaruh untuk anak-anak kita. Teladan bagi anak-anak kita. Daripada kebiasaan itu menghancurkan saudara-saudara, saya ingin mengusulkan kita semuanya bapak-bapak punya kebiasaan yang lain. Yaitu kebiasaan untuk bagaimana kita punya waktu bersama anak-anak kita untuk berdiskusi. Apakah itu diskusi firman Tuhan, apakah diskusi sharing life, ataukah diskusi mendengar keluhannya, bercakap-cakap untuk kasih waktu. Biar saya kasih tahu saudara-saudara, bagaimana anak kita itu habiskan waktu yang ada. Ya. Kalau dia masih sekolah, di sekolah dia habis waktunya 8 kali 52 minggu atau 216 hari. Itu berarti 2080 jam. Seminggu 5 kali 8 berarti 56 jam. Di sekolah minggu saudara-saudara, kalau itu seminggu hanya 2 jam berarti seminggu 2 jam. 1 tahun itu sekitar 104 jam saudara-saudara. Di rumah, kalau itu dalam sehari sesudah pulang sekolah masih ada 6 jam. 6 jam dikali 365 hari itu ada 2190 jam. Lalu kemudian ditambah hari Sabtu dan Minggu dia tidak sekolah. Itu berarti bisa ada banyak waktunya dan hampir mendekati 4000 jam. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Di sekolah ada sekitar 2080 jam. Di Sunday School hanya ada sekitar 100-an jam lebih. Lalu kemudian di rumah itu ada hampir 4000 jam. Jadi saudara-saudara, anak kita yang waktunya begitu banyak berhubungan itu di rumah. Dan kita tidak bisa memberikan orang tua memberikan anak kita ke gereja pada guru-guru sekolah minggu untuk mengajar. Lalu kemudian mereka bisa bertumbuh dalam Kristus Yesus. Karakternya, sifatnya, ketaatannya. No, saudara, bukan seperti itu. Kita sebagai bapa yang harus bertanggung jawab. Kita sebagai bapa untuk ambil alih supaya tidak dirampas waktu-waktu yang bagus. Anak-anak kita itu untuk dihabiskan banyak hal. Dan bapak-bapak, di manakah engkau selama ada waktumu hampir 4000 jam tahun yang lalu? Di manakah beberapa tahun yang lalu? 4000 jam. Apa yang kau habiskan untuk anak-anak? Waktu bersama untuk anak kita. Sebelum tidur kita bisa membangun kebiasaan untuk cerita firman Tuhan. Diskusi firman Tuhan. Kalau dia sudah cukup besar waktu SMA atau kuliah bisa diskusi firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu. Kita bisa baca cerita. Kita bisa share live, kita bisa bermain bersama-sama, kita bisa pergi bersama-sama, kita bisa berenang. Saudara buat dating untuk anak saudara, one to one,
pergi untuk ke mall, berenang, berolahraga. Ada banyak hal yang dibutuhkan adalah hati Bapa yang untuk melihat bahwa ada satu kebiasaan yang bagus supaya kapasitas sebagai seorang bapa tidak dihancurkan oleh kelemahan, oleh karena ada karakter kebiasaan yang tidak bagus yang menghancurkannya, tetapi diganti dengan satu kebiasaan yang bagus untuk membangun kehidupan sebagai seorang bapa. Yang ketiga, saudara-saudara, prinsip yang ketiga, seorang father sebagai seorang a godly, wise person. Seorang pemimpin yang bijaksana dan saleh. Bukan hanya loyaltinya kepada istrinya, supaya anak-anak bisa melihat. Bukan saja supaya tidak dikontrol oleh kebiasaan yang menghancurkan, tetapi kebiasaan yang bagus membangun kehidupan anaknya. Tapi yang tiga, yang terakhir adalah berbicara untuk compassion for others. Punya hati kepada yang lain. Develop compassion for others. Ayat 8 sampai 9 firman Tuhan berkata demikian. Saya tadi bilang ayat 7, tapi ini sungguhnya sampai ayat 9, saudara-saudara. Maaf, tadi ada salah ucapan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Saudara-saudara, ayat ini nasihatnya adalah sebagai seorang pemimpin dikatakan pentingnya untuk memperhatikan orang lain. Sebagai seorang pemimpin diberi kesempatan, dipilih bukan untuk fokus pada diri sendiri. Posisi kedudukan dan jabatan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Semuanya itu sebagai alat bagaimana bisa menolong orang lain. Compassion, punya hati compassion pada yang lain. Dikatakan di situ supaya ayat 8 berkata supaya menolong hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Artinya memberikan keadilan, memberikan defense, memberikan kekuatan pada mereka. Lalu kemudian bukalah mulutmu, ambil keputusan, choice yang diambil supaya orang yang tertindas itu ada pertolongan, memberikan. Tekanan dalam nats ini adalah compassion pada others. Membangun satu karakter yang indah. Menolong orang lain. Memperhatikan tidak sendiri. Tuhan menyelamatkan kita bukan untuk menjadi egois. Tuhan menyelamatkan kita supaya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menempatkan saudara sebagai seorang suami bukan untuk supaya difokus, dihargai, ditinggikan, menjadi kepala dalam rumah tangga saudara, bukan supaya saudara disembah, sujud, dihargai, akan tetapi menjadi berkat. Bagaimana posisi saudara itu dikatakan bisa menjadi influence, punya pengaruh. Itulah sebabnya Efesus pasal 5 nasihat Paulus kepada para suami ayat 25 sampai dengan ayat 31 dikatakan supaya sebagai suami kepala yang mengasihi, punya compassion pada istrinya, compassion pada orang lain, compassion seperti Yesus yang mati di kayu salib untuk kita. Saudara-saudara, inilah karakter yang indah yang harus ada dalam hidup seorang Bapak sebagai seorang pemimpin. Istri menghargai suaminya sebagai pemimpin bukan karena suaminya itu baik dan sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada bapak yang sempurna, termasuk saya juga. Akan tetapi saudara-saudara, yang perlu kita kembangkan adalah istri menghargai karena Tuhan menempatkan para suami sebagai sang kepala.
Itu penghargaan Tuhan. Sama Tuhan menghargai seorang pelayan Tuhan karena Tuhan menempatkan dia. Tuhan memanggil dia, bukan sekedar pribadinya, saudara-saudara. Dan ini yang harus menjadi fokus dalam kehidupan kita sebagai seorang bapak dan istri, menolong untuk supaya bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai kepala ini bisa efektif, menolong sesamanya, compassion kepada yang lain. Saudara-saudara, sebelum kita compassion pada yang lain, kita harus memulai compassion pada anak-anak kita. Karena saudara tidak bisa memberikan apa yang saudara tidak punya. Kalau kita tidak punya compassion, kita tidak bisa memberikan kepada yang lain. Jadi compassion kita karena the love of Yesus Kristus yang memenuhi hati kita. Kita sudah punya bahwa saya orang bejat, saya orang yang berdosa. Yesus mengasihi kita. Kasih Yesus Kristus memenuhi kita. Sehingga kita punya kasih. Dan ketika kita juga punya compassion yang penuh untuk pasangan kita. Dan khususnya sebagai bapa untuk anak-anak kita. Dan kita bisa memberikan kepada yang lain. Kalau kita memberikan yang lain tapi tidak berikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, itu munafik atau ada kecemburuan nanti bagi anak-anak kita, saudara-saudara. Saya teringat akan satu jemaat saya, saudara-saudara, yang namanya Sony Tandi, yang mempunyai anak yang ada masalah Down syndrome. Dari kecil sudah dikasih tahu dokter di kandungan bahwa ada masalah. Dokter mengusulkan supaya anaknya di abortion, dibunuh. Tapi Sony sebagai kepala rumah tangga berkata tidak. Demikian juga istrinya mendukung sama-sama, Herli. Dan singkat cerita, mereka membesarkan dengan love, dengan penuh kasih sayang. Compassion mereka kepada anaknya, Yosia Tandi. Mereka juga punya anak yang pertama, Jesse. Yang sudah besar, yang udah umur 14. Dan Josia sekarang umur 8 tahun. Lihat gambar berikutnya, saudara-saudara. Bagaimana dia ulang tahun. Dan bersuka cita. Dan bersama sang bapak lagi main di taman. Lalu difoto. Penuh sukacita. Bapak yang punya compassion. Yang punya hati memperhatikan. Mungkin anak saudara tidak seperti ini. Tapi lepas kelemahan atau apapun juga anak saudara butuh papa, butuh bapak, butuh kehadiran bapak. Ya, dia butuh hal yang lain secara fisik, butuh sekolah, butuh pakaian, butuh kebutuhan materi. Tetapi jangan lupa kebutuhan yang sangat-sangat penting bagi anak-anak kita. Kebutuhan kehadiran sang Bapa untuk menyatakan bahwa ini papa saya, mengasihi saya, apa adanya saya, membangun saya, sifat dan karakternya menjadi teladan dalam hidup saya. Ajarannya, khotbahnya, nasihatnya mungkin saya bisa lupa. Tetapi saya tidak akan lupa hidup papa saya yang menjadi godly, wise leaders dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Kiranya Tuhan memberkati. Happy Father's Day, bapak-bapak di Ecclesia Mission. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Tutup mata kita. Saya ingin setiap kita bapak-bapak di sini tunduk kepala. Lalu kemudian saudara
angkat tangan saudara, taruh di dada saudara. Dan kalau ada anak atau istri yang sedang ikut kebaktian saat ini, kasih tangan pada badan papamu, pada suamimu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, tapi juga yang hadir pada saat ini. Engkau melihat para bapak-bapak di Ecclesia Mission saat ini di gerejamu ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Engkau sendiri yang akan bekerja dalam kehidupan mereka. Menjamah, menguatkan, memperbarui. Celikan mata rohani mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi seorang bapa yang godly wise leaders. Memberikan teladan hidupnya, sifat dan karakternya, contagious bagi anak-anaknya. Sehingga mereka boleh melihat hati bapaknya yang terpikat pada Yesus Kristus, terpikat pada Engkau. Karakter Kristus terlihat terpancar dan anak-anaknya mengikutinya. Hamba berdoa Engkau sendiri yang akan menjamah. Ketika melihat ke belakang di masa lampau, ada para bapa yang regret. Hamba berdoa biar Engkau sendiri yang akan bekerja dan memperbarui hidup mereka dan memulai yang baru, bahwa bersama dengan Tuhan masih ada waktu. Dan jadikan kami sebagai orang tua, karena menjadi orang tua kadang-kadang kami harus bijaksana berubah sikap dan pendekatan kami. Ketika anak kami masih baby, ketika anak kami di SD, SMP, SMA, dan ketika anak-anak sudah kuliah atau sudah menikah, peranan kami pun berbeda. Ajar kami sebagai bapak-bapak untuk berhikmat dalam menjalani tanggung jawab ini ya Tuhan. Kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Dengan kekuatan kami para bapak tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Engkau dan firman-Mu akan menguatkan kami. Engkau yang memberi kesempatan, Engkau yang memanggil, Engkau juga yang akan menguatkan kami, memberi hikmat kami, memampukan kami untuk menjadi a godly, wise person as a father. Dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Dan berkatilah gerejamu, Ecclesia Mission ini ya Tuhan. Amin. Amin. God bless you all. Selamat Hari Bapa.